Oke. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Munaria. Oke, selamat siang Pak Andi. Bagaimana kabarnya nih Pak? Siang jaga Bu, Alhamdulillah sehat Bu. Cuma saya ini ada sedikit masalah nih Bu. Oh, ada yang bisa saya bantu Pak Andi? Sebenarnya ada yang mau saya ceritakan Bu. Apakah Ibu ada waktu luang? Saya ini mau bicara sebentar Bu. Oke, silahkan Pak. Waktu saya banyak nih, bebas. Boleh Pak. Kalau boleh tahu nih Pak Andi, sebelumnya apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya Pak? Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi saya berharap bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya bercerita dengan Ibu, saya bisa mendapat gambaran Bu bagaimana hal yang harus saya lakukan nantinya untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak, memangnya Bapak sendiri ada masalah apa nih Pak Andi? Oh ya Bu, jadi begini Bu, di kelas saya itu waktu saya mengajar itu ada satu murid Bu, yang bila sudah masuk pelajaran saya, murid tersebut itu kurang semangat belajar Bu. Kemudian malas juga jika saya kasih tugas, dia malas untuk mengerjakannya Bu. Nah itu membuat saya agak pusing dan bingung untuk menghadapinya Bu. Oke, baik Pak Andi. Tadi Pak Andi bilang ada salah satu murid ya yang kurang semangat belajar dan malas mengerjakan tugas. Sebelumnya, apakah Bapak Andi sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Pak Andi? Ya Bu, masalah itu sebenarnya sudah saya telusuri Bu. Saya sudah mencoba untuk memanggil murid tersebut. Oke, lalu dari pengamatan Pak Andi sendiri, mengapa dia menjadi seperti itu? Ya Bu, jadi setelah saya panggil itu kan saya mencoba mengamati dan menanyakan langsung kepada murid tersebut. Jadi setelah saya berbicara dan bertanya, ternyata anak tersebut itu kurang suka pelajaran agama, apalagi jika membahas itu mengenai ayat-ayat yang lumayan panjang Bu. Jadi kan saya kasih misalkan belajar surah gitu Bu, karena alasannya itu dia belum pandai mengaji Bu, katanya masih ikro, jadi nggak bisa baca yang kayak teman-temannya yang sudah bisa baca ayat-ayat yang panjang. Jadi itu sih Bu berdasarkan pengamatan saya. Oh iya, berarti anak tersebut terkendala dalam mengaji, Pak ya, untuk membaca surat-surat yang ayatnya panjang. Betul Bu. Eee, iya, kira-kira Pak, seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan ada pada murid tersebut, Pak? Eh, kalau kalau kondisi idealnya begini ya Bu, saya itu berharap kalau murid saya itu yang satu itu tadi bisa belajar dengan baik, eh, begitu juga paham dengan apa yang saya ajarkan, mengikuti bersama teman-temannya juga yang lain. Jadi bisa belajar sama-sama dengan teman yang lain seperti itu, Bu. Oke, kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak Andi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Pak? Kira-kira nih ada Eh, nggak? un- untuk meningkatkannya itu memang ada, saya sudah merencanakan Bu. Jadi berdasarkan pengamatan saya itu ternyata metode pembelajaran yang saya terapkan itu kayaknya kurang begitu baik Bu. Kurang begitu cocok dengan anak tersebut. Jadi saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang kiranya itu sesuai dengan kebutuhan anak tersebut Bu. Misalnya saya juga bisa dengan melakukan ice breaking supaya anak itu tidak bosan, kemudian eh, membimbing atau membantunya misalkan dalam setiap kendala yang dihadapinya,
kemudian juga saya menyiapkan media pembelajaran yang kiranya menarik agar murid tersebut punya minat lah Bu belajar bersama saya. Oke, luar biasa Pak Andi ya. Jika kita rating tuh Pak Andi dari angka 1 sampai angka 10, menurut Pak Andi sendiri, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid tersebut Pak Andi? Kalau misalkan di rating itu kalau menurut saya ya Bu ya mungkin sekitaran angka 7 atau 8 saja Bu. Oh, baiklah. Selanjutnya nih, Pak Andi, apa rencana yang Pak Andi lakukan dan bagaimana nih kira-kira langkah-langkahnya? Untuk rencana dan langkahnya mungkin yang saya akan lakukan itu Bu, tadi yang seperti saya sampaikan itu juga saya berusaha menerapkan nanti metode pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid itu. Kemudian melakukan ice breaking atau mindfulness itu di sela-sela kegiatan belajar agar anak itu menjadi tidak bosan, tidak malas belajar. Jadi fokus kembali dan senang kembali dalam belajar. Kemudian juga saya harus selalu responsif Bu dalam membantu murid jika ada kendala atau masalah yang sedang dihadapi. Yang terakhir itu saya akan selalu melakukan refleksi Bu setelah pembelajaran. Oke, baik. Siapa nih Pak yang bisa membantu Pak Andi dalam melaksanakan rencana tersebut, Pak? Eh, Kalau untuk yang bisa membantu saya sepertinya itu kepala sekolah Bu, kepala sekolah begitu juga dengan rekan sejawat Bu. Ya, ya baik dengan bantuan kepala sekolah dan rekan sejawat nanti Pak ya, Ya saling Bu, berkolaborasi artinya Pak ya. ya Nah, betul sekali Bu. kira-kira Pak, berapa lama waktu yang Pak Andi butuhkan nih untuk melakukan itu, untuk memperbaikinya? Kalau untuk waktunya itu Bu, sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu, karena hal ini akan saya segera terapkan. Hanya saja mungkin hasilnya nanti ya Bu ya, yang perlu waktu, karena itu perlu proses dulu, yang mana peserta didik itu kan tidak langsung instan, langsung bisa, jadi harus proses belajar dulu, seperti itu Bu. Ya, betul sekali Pak Andi ya, perlu Iya Bu. proses kita memang. Iya. Eee, Kapan nih Pak Andi akan melaksanakan rencana tersebut, Pak? Kalau untuk waktunya kayaknya secepatnya Bu, dalam waktu dekat ini saya akan berusaha terapkan atau laksanakan rencana ini supaya pembelajaran nantinya sesuai dengan keinginan murid begitu juga dengan keinginan saya sebagai pendidik supaya semua murid saya itu belajar dengan nyaman, menyenangkan dan bisa menerima apa yang saya sampaikan. Oke, kemudian nih Pak Andi, komitmen seperti apa yang, Pak Andi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Untuk kira-kira? komitmen ya Bu ya, Mhm. supaya berjalan dan baik, mungkin saya akan harus konsisten Bu, konsisten untuk terus belajar, memperbarui segala informasi, bisa juga dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik, itu untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik Bu. Oh, bagus sekali Pak Andi, artinya, kita sebagai pendidik ini harus selalu update gitu Pak ya, dalam meng-upgrade diri untuk pembelajaran, seperti itu Pak ya? Iya betul sekali Bu. Oke. Nah Pak, adakah dukungan dari pihak lain Pak, yang mungkin Bapak butuhkan untuk melakukan, rencana Bapak ini? Kalau dari pihak lain, kalau dari sekolah kan sudah mendapat dukungan baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, dukungan sarana dan prasarana di sekolah kami juga cukup memadai. Mungkin saya juga perlu dukungan Bu dari orang tua murid supaya antara guru dan orang tua murid itu terjalin komunikasi supaya bisa memahami karakter murid. Kemudian itu bisa juga dukungan dari internal diri saya juga Bu supaya saya tetap semangat, pantang menyerah, dan tetap konsisten, Bu. Bagus sekali Pak Andi, baik Pak Andi. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak ya.
Ya Bu, amin Bu. Oke, nah bagaimana nih, perasaan Pak Andi setelah kita berbincang tadi? Kalau perasaan saya Bu, alhamdulillah, saya sudah merasa lega Bu. Saya senang bisa Iya. menemukan solusi dari hasil percakapan kita ini. Terima kasih banyak Bu. Oke, syukurlah Pak Andi. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Untuk hal lainnya saya rasa sudah cukup dulu aja Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk bisa berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Oke, terima kasih kembali Pak. Saya juga merasa senang bisa mendengar cerita Bapak. Semoga apa yang barusan kita mm, lakukan sharingnya, semoga Bapak dapat melaksanakan rencana Bapak dengan baik, dengan lancar juga Pak ya. Ya Bu, Ya, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak ya. ya Bu. Oke Pak, sampai jumpa Pak. Iya, sampai juga Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh.